Ih, kita mulai saja sesi sejarah ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesempatan pada malam hari ini kita ketemu lagi di kelas penalaran numerik ya, sesi sejarah ya. Nah, ini adalah pertemuan ke-7 ya. Nah, pertemuan ke-7. Seperti biasa yang akan membersamai belajarnya Casis Juara semua adalah Kak Nur. Ini nanti kita akan membahas soal yang sudah Casis Juara kerjakan. Ada sebanyak 10 soal tadi Kak Nur juga sudah lihat sudah banyak yang mengerjakan. Nah, hari ini saat sesi Zoom kita tinggal menanyakan mana yang belum jelas gitu ya. Oke, ini sudah ada Seni dan Agnaila. Selamat datang ya. Wah, ini tepat waktu, mantap. Jadi sudah melatih disiplinnya ya. Nah, kalau begitu tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja ke materinya. Nah, tadi kan di grup belum ada request nomor yang mau dikerjakan nih. Nah, ini apakah dari Seni atau Agnaila? Ada request nomor dulu mungkin mana yang mau dibahas duluan. Seni mau nomor 8. Boleh kita lihat nomor 8 ya. Soal nomor 8. Bentar, aku cari dulu. Sama nomor 5 Naila. Oke. Apa soal nomor 8 itu? Sebentar, tak bukakan dulu. Oh, nomor 8 ini grafik fungsi kuadrat ya. Oke, boleh kita bahas nomor 8 terlebih dahulu. Nanti kalau suaranya Kak Nur putus-putus, tolong diinfokan ya. Tapi semoga ini aman sih, soalnya sedang tidak hujan. Oke. Nomor 8 ini adalah grafik mengenai fungsi kuadrat. Jadi judul materinya adalah fungsi. Oke. Nah, untuk fungsi kuadrat, bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Lalu si A sama si B dan C-nya itu kan sebenarnya punya karakteristik tersendiri ya. Coba kan Nur jabarkan dari karakteristik A-nya dulu ya. Nah, karakteristik A. Jadi, nilai dari A-nya ini dia tidak boleh nol. Karena kalau nol, dia nanti menjadi fungsi linear. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, nilai A-nya itu bisa kurang dari nol. Siapa yang A-nya kurang dari nol itu adalah bilangan-bilangan yang bernilai negatif. Bisa negatif satu, negatif 2, negatif setengah, dan seterusnya. Lalu, kalau dia adalah kurang dari nol, maka kurva itu dia adalah terbuka ke bawah. Nah, bentuk seperti ini dikatakan terbuka ke bawah. Selanjutnya, yang kedua itu adalah yang A-nya lebih dari nol. Nah, A lebih dari nol itu adalah semua bilangan yang bernilai positif. Bisa
positif satu, positif dua, positif setengah, positif seperempat, positif per dua, gitu. Kurvanya bentuknya bagaimana? Dia adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini dikatakan terbuka ke atas. Nah, selanjutnya kita mau lihat si kurva yang kita punya, dia kan terbuka ke atas ya, chassis juara ya. Maka ini nilai A-nya pasti lebih dari 0. Kita bisa eliminasi di opsi-opsinya. Ini salah yang B, lalu yang E juga salah, yang C juga salah. Maka kita tinggal punya 2. Selanjutnya, yang mudah dulu ya, itu adalah karakteristik dari nilai C. Nah, C itu kan dia ada di sini ya, di paling belakang. Jadi kalau tak tulis lagi dalam bentuk Y ya, sekarang samain aja deh. Fx itu kan bisa ditulis Y juga. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, si C-nya ini judulnya di sini ya, karakteristik C. Si C ini dia adalah titik potong sumbu Y. Nah, titik potongnya di titik apa? Di 0, C. Jadi, kita bisa langsung tahu nilai C-nya berdasarkan titik potong di sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Ini titik potongnya di 0,3, maka diperoleh C-nya adalah 3, sehingga didapatkan bahwa nilai C-nya lebih dari 0. Nah, untuk yang sudah kita eliminasi tadi, ternyata kedua yang tersisa tuh benar, si C-nya lebih dari 0 semua kan. Nah, berarti mau nggak mau kita harus mempertimbangkan nilai Y. Kok Y? B-nya. Nah, cara untuk mempertimbangkan karakteristik nilai B, karakteristik nilai B itu bisa dilihat dari XP-nya. Dilihat dari XP, yang rumusnya adalah min B per 2A. Nah, ini nanti bisa kita lihat apakah hasilnya itu positif atau negatif. XP itu apa sih? XP itu adalah X yang di titik puncak. Jadi titik puncak itu koordinatnya XP, YP begitu. Nah, mari kita lihat di sini. Kalau kita lihat XP berarti kan nilai X-nya ya, dia kan ada di sini. Berarti nilai XP-nya itu adalah negatif, gitu kan? Oke, dilihat dari kurva, diperoleh XP bernilai negatif. Nah, itu kan. Kalau kita hubungkan sama min B per 2A-nya, kan tadi kita udah dapat kalau A-nya itu lebih dari 0 ya, atau positif ya. Nah, karena karena A lebih dari 0, maka B harus bernilai negatif. Nah, A, A lebih dari 0, itu kan positif. Nah, kalau kita masukkan ke rumus tadi, ke rumus XP, dia kan harus ketemunya negatif ya. Min B per 2A ini ketemunya harus negatif. Sedangkan A-nya itu positif, maka diperoleh 2A plus dikali positif. Lah, di rumusnya itu sudah ada min kan? Berarti biar si min B-nya ini tetap min, maka diperoleh
si B-nya itu harus bernilai positif. Nah, maka kita dapati nilai B-nya adalah bernilai positif, maka B-nya lebih dari nol. Oleh karena itu, yang B-nya lebih dari nol itu adalah yang A. Begitu, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, boleh? Mungkin yang mencari nilai B-nya ya yang agak bikin bingung ya. Oke, ini Kak Nur lebih ringkas ya di sebelah kiri sini. Soalnya yang kanan agak muter-muter. Tadi kan kita udah punya karena A lebih dari nol, maka A-nya itu positif. Nah, terus XP itu bernilai negatif. Maka Dokumen B per 2A harus negatif. Nah, selanjutnya kita masukkan si A positif kan, jadi 2 kali positif. Ini yang B-nya sudah ada tanda negatif di depannya. Maka biar si negatif ini dikalikan sama si B tetap negatif, B-nya harus positif. Nah, ini kan jadinya negatif ya. Maka diperoleh ini nilai B-nya adalah positif. Nah, diperoleh B positif, maka positif itu kejadian ketika lebih dari nol. Itu ya, maka diperoleh jawabannya adalah yang A. Nah, boleh dicermati dulu teman-teman untuk yang nomor 8. Semoga kelihatan ya. Ini agak kecil-kecil biar terlihat semuanya. Seperti biasa, nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Kalaupun sudah terlewat, tetap boleh ya kembali untuk menanyakan ya. Sambil Kak Nur mau lihat yang ditanyakan sama Naila, yaitu nomor 5. Seperti apa soalnya nomor 5? Oke, sementara kita lanjut dulu ke nomor 5 ya. Nanti kalau mau kembali ke nomor 8 boleh. Nah, di nomor 5 ini ada soal mengenai persamaan linear. Jadi yang diketahui adalah persamaan linear 2x ditambah 7y sama dengan 25 memiliki penyelesaian x dan y. Jika x dan y merupakan bilangan asli kurang dari 5, nilai x yang memenuhi. Nah, XY itu adalah anggota himpunan asli kurang dari 5. Jadi dia asli kurang dari 5. Berarti anggotanya ada 1, 2, 3, 4 saja. Cukup sampai 4. Nah, kan XY ini bilangan yang memenuhi atau merupakan penyelesaian. Artinya kalau kita masukkan ke persamaan nih, nilai pasangan X dan Y itu hasilnya benar tuh 25. Nah, karena cuma ada satu persamaan, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan mencoba. Nah, mana yang dicoba? Karena kita goalnya mau cari X, maka kita harus mencari ketika nilai Y-nya sekian, ketika nilai Y-nya sekian, nanti X-nya dapat berapa. Tapi sebenarnya dari nyoba yang X-nya juga bisa sih, jadi sama aja. Nah, kita mau cari Y sama dengan dulu ya. Kan awalnya kita punya
2X ditambah 7Y sama dengan 25. Nah, kedua ruas dikurangi. Oke, kita kalau mau cari memasukkan Y-nya harus dapat X sama dengan, sorry saya sejarah. Jadi, kedua ruasnya dikurangi sama 7Y. Jadi diperoleh 2X sama dengan 25 dikurangi 7Y. Lalu, kedua ruas dibagi X, diperoleh X sama dengan 25 kurangi 7Y per 2. Nah, sekarang karena kita udah punya persamaan X sama dengan, nah, ini yang akan kita gunakan. Sekarang, dengan mencoba-coba nilai Y-nya, maka kita akan menemukan nilai X-nya. Nilai Y yang dicoba itu dari mana? Dari sini, bahwa nilai Y-nya itu adalah bilangan asli kurang dari 5. Jadi kita coba satu-satu nih, ketika Y-nya 1, Y-nya 2, Y-nya 3, Y-nya 4. Nah, maka akan diperoleh pertama. Untuk Y sama dengan 1, maka kita cari nilai X-nya. X sama dengan 25 kurangi 7 kali 1 dibagi 2. Maka peroleh 25 kurangi 7 ya, itu adalah 18 dibagi. Ini sama dengan 9. Namun, ini kita katakan tidak memenuhi. Nah, kenapa? Karena nilai X-nya itu harus bilangan asli kurang dari 5. Jadi, X-nya itu harus sama dengan 1, atau 2, atau 3, atau 4. Nah, jadi udah salah ya yang percobaan pertama. Sekarang kita melakukan percobaan kedua, yaitu ketika nilai Y-nya sama dengan 2. Ini X sama dengan 25 kurangi 7 kali 2 dibagi 2. Kan 7 kali 2 itu 14 ya. 25 kurangi 14 itu 11. 11 dibagi 2. Nah, ini bukan genap. Bukan genap. Sorry, bukan bulat. Nah, padahal tadi gimana? Y-nya itu, X-nya itu harus kalau nggak 1, 2, 3, 4. Maka ini juga tidak memenuhi. Selanjutnya, kita coba ketika nilai Y-nya sama dengan 3. Nah, dapat berapa nilai X-nya? X-nya 25 kurangi 7 kali 3 dibagi 2. 25 kurangi 21, 4 ya. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Nah, benar nih. Nilai X sama dengan 2 tuh boleh. Berarti ini memenuhi. Sebenarnya kita udah dapat ya bahwa nilai X-nya itu sama dengan 2. Tapi kalau mau nyoba untuk yang X sama dengan 4 juga boleh. Jadi ketika nilai Y sama dengan 4, itu kan dapat X sama dengan 25 kurangi 7 kali 4 per 2. Nah, 7 kali 4 kan 28. 25 kurangi 28 itu negatif 3 per 2. Nah, ini juga tidak memenuhi. Sehingga sudah pasti jawabannya itu adalah yang B. X sama dengan 2. Oke. Gitu ya untuk yang nomor 5. Apakah ada request nomor lain dulu, chassis juara, yang pengen dibahas terlebih dahulu? Nomor berapa? Oke, kalau belum ada, Kak Nur akan bahas dari nomor 1 ya, sampai ke nomor. Nanti kalau suara Kak Nur putus-putus, tolong diberitahu ya. Nah, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, soalnya adalah sebuah mobil melaju dengan kecepatan konstan 60 km per jam dari kota A menuju kota B yang berjarak 180 km. Setelah menempuh sepertiga perjalanan, mobil tersebut berhenti selama 20 menit.
Waktu total yang dibutuhkan mobil untuk sampai di kota B. Ini adalah soal yang konteksnya adalah kecepatan, jarak, sama waktu. Berarti kita punya segitiga JKW ya. Nah, oke, ini kita punya segitiga JKW. Nah, yang ditanyakan waktu. Waktu totalnya. Waktu perjalanan ini ya, tanpa berhentinya, itu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 180 kilometer dan kecepatannya adalah 60 kilometer per jam. Nah, karena sudah sama satuannya, maka bisa langsung dikerjakan. Ini nanti satuannya dapat jam. 180 bagi 60 itu dapatnya 3. Berarti adalah 3 jam. Padahal dia berhenti selama 20 menit. Maka diperoleh waktu total itu sama dengan 3 jam ditambah 20 menit. Maka diperoleh 3 jam 20 menit. Yaitu jawabannya yang B. Ini cukup sederhana ya untuk yang nomor satu. Mari kita sambil lanjut untuk yang nomor berikutnya, yaitu yang nomor 2. Oke, selanjutnya adalah yang nomor 2. Ini adalah soal mengenai perbandingan. Jadi ada beberapa cara mengerjakan. Casus juara bisa pilih ya yang dirasa paling apa ya, yang paling dikuasai atau paling cepat untuk mengerjakannya. Kan ada soalnya jumlah usia 3 orang itu adalah 90 tahun. Jika perbandingan usia mereka adalah 3:5:7, usia tertua di antara mereka adalah, kalau yang paling tua kan berarti yang perbandingannya paling besar ya. Nah, cuman bagaimana cara mencarinya? Cara pertama itu bisa pakai yang ini, rumus ini. Yang ditanya sama dengan perbandingan. Ditanya, terus dibagi dengan perbandingan. Diketahui dikali dengan yang diketahui. Nah, ini diperoleh. Yang ditanya itu kan usia tertua. Selanjutnya, perbandingan yang ditanya itu mana perbandingannya usia tertua? Oh, lalu perbandingan yang diketahui, apa sih yang diketahui? Oh, jumlah usia 3 orang ini. Berarti perbandingannya ini dijumlahkan semua. 3 tambah 5 tambah 7 dikali dengan jumlah usia mereka yang diketahui 90. Nah, maka diperoleh berapa? 7 dibagi 3 tambah 7 itu 10. Tambah 5 itu 15 dikali sama 90. Nah, 90 bagi 15 itu adalah 2 kali 3 6 ya. Maka diperoleh 7 kali 6 itu hasilnya adalah 42. Maka jawabannya adalah yang E. Nah, ini adalah cara satu. Sebenarnya ada lagi nih cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah seperti ini. Cara kedua, nah, kita kan harus mencari tahu sebenarnya yang umur asli mereka tuh berapa. Maka si perbandingan semua ini pasti dikalikan dengan suatu bilangan, di mana bilangan itu bisa kita misalkan sebagai X. Maka kalau jumlahnya 90 itu sama aja 3X ditambah 5X ditambah 7X itu sama dengan 90. Didapat 15X sama dengan 90 kan. Diperoleh X-nya sama dengan 90 dibagi 15. Itu sama dengan 6. Jadi usia tertua itu diperoleh
perbandingannya 7x kan, berarti 7 kali 6 tuh dapat 42. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, silakan cermati dulu casis juara kalau ada pertanyaan. Oke, belum ada pertanyaan ya Naila ya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan nomor 3. Oke, nomor 3. Soalnya adalah ada dua pernyataan. Pernyataan satu, suatu bilangan A lebih besar dari 5. Oke, ada si A nih, dia lebih besar dari 5. Terus pernyataan dua, suatu bilangan B adalah 3 kali bilangan A. Jika jika B kurangi A sama dengan 12, maka dari pilihan berikut yang mungkin untuk menilai A. Dari pernyataan satu, ini A lebih dari 5. Lalu yang di sini B adalah 3 kali bilangan A. Nah, ini B kurangi A sama dengan 12. Ya, maka kita pakai substitusi. B sama dengan 3A. Maka B-nya yang ada di persamaan B kurangi A sama dengan 12 diganti 3A. Diperoleh 3A kurangi A sama dengan 12, diperoleh 2A sama dengan 12, dan A-nya sama dengan 6. Nah, benar nih dia memenuhi bahwa A-nya harus lebih dari 5. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya, itu untuk yang nomor 3. Masih aman ya, ini sepertinya ya, dia hanya seperti permainan mengutak-atik kata-kata, terus tinggal dicari aja nilai A-nya berapa. Selanjutnya, kita pindah ke nomor 4. Nomor 4. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat kurang 1. Jika hx sama dengan f, gx, ini fungsi komposisi ya, nilai dari H2. Nah, yang namanya fungsi komposisi itu kita kerjakan dari yang paling dalam. Nah, ini kan itu sama dengan F G 2. Nah, kita kerjakan yang G2-nya dulu diperoleh F G2. Berarti ada fungsi G. X-nya kita ganti 2, diperoleh 2 kuadrat kurangi 1. Maka diperoleh F 2 kuadrat kurangi 1 itu 4 kurangi 1, 3 ya. Nah, berarti kita mau cari nilai dari F3. Nah, cari fungsi F. Fungsi F-nya adalah 2x tambah 3. Maka 3 itu diperoleh 2 kali 3 itu adalah 6 tambah 3 itu 9. Maka diperoleh hasilnya adalah 9, yaitu yang D. Nah, ini sih materi fungsi komposisi pada intinya yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah yang dikurung paling dalam, gitu ya. Tapi biasanya cuma dua sih komposisinya, jadi aman-aman saja. Oke, itu nomor 4. Nomor 5-nya sudah. Kita pindah ke nomor 6 ya. Nomor 6. Soalnya adalah
Nah, ini soalnya. Indra membilang mulai dari 1000 lalu bertambah 8 menjadi 1008, 1016, 1024, 1032 dan seterusnya. Pada saat yang sama, Zidane membilang mulai 2008 berkurang jadi 4 menjadi 1004. Loh, habis 2004 kok 1000 sih? Pada saat yang sama. Zidane membilang mulai dari 2008 berkurang 4 jadi 2004 itu harusnya 2000 ya, harusnya 2000 terus. Oh iya, ini ti oh kalau yang belakangnya benar, ini 2 ya, 2000. Nah, ini udah benar semua nih, makin berkurang. Nah, sekarang coba aku tulis satu-satu ya. Kan tadi si Indra itu 1000. Terus 1008, 1016 dan seterusnya. Maka ini adalah nilai A-nya dan bedanya itu tambah 8 tambah 8. Lalu kita coba lihat yang punya Zidan. Nah, Zidan itu membilang mulai dari 2000-an, terus berkurang 4 kan, 2004, 2000. Terus 1996. Ini adalah nilai A-nya. Ini bedanya berkurang 4, berkurang 4, berkurang 4. Nah, bilangan yang diucapkan pada saat mereka mau bilang bersama-sama. Artinya N-nya itu sama, urutannya sama. Nah, kita pakai rumus UN. Maka diperoleh UN-nya Indra itu sama dengan UN-nya Zidane. Nah, rumus UN aritmatika itu apa? UN sama dengan A plus N kurangi 1 B. Kita masing-masing udah punya A sama B-nya tuh kan. Nah, untuk yang punya Indra, A-nya adalah 1000, lalu ditambah N kali bedanya 8. Itu sama dengan UN-nya Zidane. Zidane A-nya adalah 2008 ditambah N kurangi 1 dikali negatif 4. Oke, setelah kita punya bentuk ini, coba kita kalikan dulu untuk yang N kurangi 1 dengan suatu nilainya. Maka di ruas kiri punya Indra, itu adalah 1000 ditambah 6 kurung kan. Itu diperoleh dengan N kurangi 8 sama dengan 2008. Ini negatif 4-nya dikali jadi negatif 4N. Negatif 4 sama 1 tuh dapat 4. Nah, sekarang kita jadikan satu ruas. N yang ke kiri saja, yang tidak punya variabel ke kanan. Maka diperoleh 8N ditambah 4N itu sama dengan 2008 tambah 4 kurangi 1000 tambah 8. Ini dapat N sama dengan 2008 ditambah 4 tuh 2012 tambah 8 2020 dikurangi 1000 1020. Diperoleh N sama dengan 1020 dibagi 12. Berapa nih? Kalau disederhanakan, nanti kan dapat 510 dibagi sama 6. Bagi 2 lagi itu dapat 250 tambah 5 ya. 255 dibagi 3. Bagi 3 baru deh 255 dibagi sama 3. Berarti 8 terus 15 itu 5. 85. Jadi N-nya adalah 85. Nah,
Yang ditanya pada saat mereka mengucapkan apa? Berarti untuk suku ke-85. Nah, jadi kita cari suku ke-85 pakai rumus UN. U85 itu sama dengan pakai salah satu UN ya. Kan mereka sama yang dikatakan. Jadi bisa pakai punya Indra, bisa pakai punya Zidan. Kita pakai punya Indra saja, maka diperoleh 1000 ditambah 85 kurangi 1 kali 8. Diperoleh 1000 ditambah 84 kali 8 ya. Berapa ini? 84 kali 8. Belakangnya 2 simpan 3 64 tambah 3 6 7 2. Sehingga diperoleh totalnya itu adalah 1672. Jadi jawaban adalah yang A. Ya, silakan boleh dicermati dulu casis juara. Baik, sambil lanjut ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya adalah nomor 7. Nah, ini soal mengenai bakteri-bakteri ya. Oke. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 13 menit. Jika banyak bakteri mula-mula berjumlah 20, diperlukan waktu T agar jumlah bakteri menjadi 1450. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit, banyak bakteri setelah waktu T adalah, nah kita cari dulu yang ini ya. Kita cari dulu yang membelah diri menjadi 3 tiap 13 menit. Oke, setiap 13 menit berarti ini waktunya, terus ini bakterinya. Nah, ketika waktunya itu adalah 0 menit, ini dalam menit ya waktunya ya. Berarti kan mula-mula. Dia bakterinya ada 20. Selanjutnya, setelah 13 menit, dia dikali 3. Maka diperoleh 60. 13 menit kemudian adalah 26 kali 3. 180. Habis itu tambah 13 menit lagi. Itu dapat 39 menit. Nah, 180 kali 3. Ini kali 3. Ini kali 3. Terus ini kali 3. 180 kali 3, 540. Waktunya tambah lagi nih 13 menit. Dapat 52 menit. Ya, ini bertambah ya. Kalau yang atas aku tulisin aja. Tambah 13, tambah 13, tambah 13. Yang bawah dikali 3. 540 dikali 3, 1500 tambah 120 berarti 1620. Masih jauh ya. Tambah 13 lagi dulu. Ini dapat 65, ini dikali 3 itu dapat 3000. 3000 tambah 1800, 4800, 4800 tambah 60. Berarti dapat 4860. Oke, tambah lagi 13 dapat 78. Ini dikali 3, dikali 3 12.000.
12.000 ditambah 2.400, 14.400 ditambah 180, 14.400 ditambah 180 berarti 14.580. Nah, ini nih yang ditanya. Ternyata waktunya adalah 78 menit. Nah, sekarang yang ditanya adalah jika bakteri itu membelah diri menjadi 3 setiap 26 menit, banyak bakteri setelah T waktu. Oke. Nah, T-nya ini kan adalah berapa? 78 menit. Nah, ini dapat T-nya kan. Tapi sekarang waktu bertambahnya tuh berbeda. Eh, dia berubahnya setiap 26 menit. Nah, berarti berganti kan. Ini mula-mulanya itu adalah 20. Sekarang dia tambahnya 26, maka dapat 26. Dikalinya sama 3 kan. Ini dapat 60. Terus tambah 26 jadi 52. Ini kali 3 dapat 180. Nah, di sini tambah 26 dapat 78. Di sini dikali 3 maka dapat 540. Jadi jawabannya adalah yang D. Itu untuk yang nomor 7. Oke. Nomor 7 sudah. Nomor 8 juga sudah ya casis juara ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 9. Oke, nomor 9. Mari kita lihat soalnya. Soal statistika ya, diagram lingkaran. Nah, soalnya adalah diagram lingkaran berikut menunjukkan banyak warga dalam pemilihan kepala desa di 4 daerah. Ada A, B, C, D. Jika total 1.080 warga mengikuti pemilihan itu, banyak warga yang memilih di daerah D. Nah, satu putaran itu kan 360 derajat ya. Nah, selanjutnya si D-nya ini nih berapa derajat, titik-titik derajat. Nah, kalau di C sama B kan diketahui nih sudutnya. Di A kok nggak ada, tapi yang diketahui nih simbol ini nih seperti persegi. Ini artinya adalah siku-siku 90 derajat, maka besar sudut D itu sama dengan 360 derajat, kurangi 90 derajat, kurangi 135 derajat, kurangi 15 derajat. Ini diperoleh besar sudut D adalah, sebentar ke depan nih, 135 tambah 15 itu 150. 150 tambah 90 240. Jadi 360 kurangi 240 maka diperoleh 120 derajat. Nah, berarti banyak warga di daerah D itu adalah sebanyak 120 derajat dibanding 306. Dari 1.080 warga, ini disederhanakan 1/3. 1.080 bagi 3 itu 3, 18, 6, ada nolnya 1. Sehingga jawabannya adalah 360 warga. Oke, itu untuk nomor 9. Nah, mungkin kalau Jasis juara ada yang mau bertanya dulu, boleh ya. Tapi kalau masih aman, bagus. Berarti sip nih udah pada paham. Kita bisa lanjut ke nomor 10 ya.
Nah, nomor 10 ada soal mengenai faktorial. Definisi faktorial itu apa sih sebenarnya? Faktorial itu kalau kita punya nih P faktorial itu sama dengan P dikali P kurangi satu dikali P kurangi 2 dikali seterusnya sampai dia itu ke angka 3 kali 2 kali satu terakhir. Pasti seperti ini ya. Nah, yang diketahui ini adalah P faktorial dibagi P kurangi satu faktorial. Maka kan harus kita eh, perkalikan ini ya, dijabarkan ya. Tapi tidak harus sampai satu, tapi sampai yang diperlukan saja. Kalau ada P faktorial, itu kan bisa kita tuliskan sebagai P dikali P kurangi satu dikali P kurangi 2 faktorial. Masih ada faktorial yang artinya sampai ke belakang berlanjut. Lalu yang P kurangi satu faktorial itu bisa kita tuliskan sebagai P kurangi satu dikali P kurangi 2 faktorial. Nah, ini sudah sama kan, maka bisa dicoret hasilnya satu sehingga tinggal P saja. Nah, maka ini sama dengan P, sedangkan ini ada persamaannya sama dengan 6 ya, maka diperoleh P sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, jadi juara sampai nomor 10. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, ada di kolom chat ya dari Zakia. Ini belum ada yang mau ditanyakan. Kalau begitu, kita bisa mencoba latihan soal lagi ya. Coba Kak Nur carikan latihan soal. Nanti habis ini silahkan coba dikerjakan. Mana ya latihan soalnya ya? Sebentar. Nah, ini ada latihan soal. Silahkan coba dikerjakan. Oke. Nah, latihan soal. Tuh. Nah, silahkan coba cari juara kerjakan selama 3 menit. Habis itu kita bahas ya. Kalau yang sudah dapat jawabannya boleh dituliskan di kolom chat.
Apakah yang A, B, C, D, atau E? Baik, sudah 3 menit ya. Nah, sepertinya bisa deh sambil kita bahas ini. Tapi chassis juara tetap sambil mengerjakan ya. Kalau yang belum ketemu, nanti siapa tahu di sini terus ketemu. Oke, kita buat ilustrasinya dulu. Untuk gambarnya adalah seperti ini. Ini, begini ya. Ini ada panggung. Selanjutnya luasnya adalah 162 meter kuadrat. Nah, perbandingannya panjang banding lebar itu 2:1. Dalam gedung itu terdapat panggung yang luasnya 1/9 dari luas semuanya. Nah, berapa ukuran panjang dan lebar gedung tersebut? Nah, yang diketahui kan cuma perbandingan. Jadi dia tuh sebenarnya kan harus dikali berapa gitu ya biar dapat nilai aslinya ya. Katakanlah dikali A deh, 2A kali A begitu. Bukan 2A kali A ya, 2A banding A begitu. Nah, maka kalau kita yang diketahui luas, luas kan sama dengan 162. Ini hasil dari panjang kali lebar, itu sama dengan 162. Nah, yang panjangnya itu, tadi kan kita peroleh 2A ya, dikali lebarnya adalah A, itu sama dengan 162. Dikalikan 2A kuadrat sama dengan 162. Maka A kuadrat sama dengan 162 dibagi 2 itu dapat 81. Nah, A kuadrat sama dengan 81, maka A-nya adalah 9. Nah, sekarang karena udah dapat 9 tadi, panjang itu sama dengan 2A, berarti 2 kali 9 sama dengan 18. Lalu lebarnya sama dengan A, berarti sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah yang B, 18 dan 9. Nah, kalau mentok nih nggak ada ide kayak mengerjakan yang sebelah kanan ini, kita bisa lihat dari opsinya chassis juara. Nah, kalau kita mengalihkan panjang dan lebar, itu kan bakalan dapat luas ya. Nah, ini coba kita kalikan masing-masing. Untuk yang A berarti kan 20 dikali 10, itu kan sama dengan 200. Lalu yang B itu 18 dikali 19 kali 9. Ini dapat hasilnya adalah 162. Lalu untuk yang 16 dikali 8, 80 tambah 48, 128. Eh, Terus yang nomor D itu adalah 14 dikali 7 sama dengan 70 tambah 28, 28. Dan terakhir 12 dikali 6 itu adalah 72. Nah, dapat nih. Terus kalau kita cuma cari perbandingannya, semua perbandingannya 2:1 ya. Jadi harus harus lihat apa namanya hasil perkaliannya. Oke, tadi Nanda juga tidak ada pertanyaan ya. Oh, Naila ini tanya, itu cara cepatnya ya, Kak? Ini iya benar, termasuknya cara cepatnya. Jadi kita terlihat dari opsinya ya. Gitu. Bisa sih dikatakan cara cepatnya juga ya. Jadi nggak harus cari yang cara panjangnya ini, udah dapet di opsinya gitu. Karena kalau kita udah tahu, oh luasnya itu 162 ya, cari aja yang hasilnya 162. Gitu kan. Oke, ini adalah soal pertama. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu lagi sambil Kak Nur mencarikan soal yang kedua?
Nah, soal yang kedua ini masih dengan teks yang sama ya, namun berbeda pertanyaan. Nah, kan teksnya tuh sama di awal tadi ini kan. Sekarang pertanyaannya adalah, nah pertanyaannya ini, coba silahkan berapa menit sesi juara? 3 menit boleh. Siapa nih udah ketemu, udah sampai mana? Oke, karena sudah 3 menit, coba kita bahas bersama ya. Nah, ini kan tadi kita sudah mencari panjang sama lebarnya. Eh, kepake nggak ya? Nggak kepake, ding. Nih, tadi kan kita punya ilustrasinya ya. Ilustrasinya kan seperti ini.
Oke, Nanda dapat 1.200 ya. Baik, mari kita bahas apakah sama nih kita bakalan ketemu 1.200 juga. Nah, dia itu luas panggungnya adalah 1/9 dari luas. Nah, 1/9 dari luas, maka sisanya itu adalah berapa bagian dari luas? Sisanya adalah 8/9 dari luas. Nah, yang ditanya itu kan adalah banyak keramik. Maka banyak keramik itu dapatnya dari luas lantai tanpa panggung dibagi dengan luas keramik. Nah, sekarang luas lantai tanpa panggungnya itu kan sisanya nih, si 8/9 L ya. Nah, sedangkan luasnya itu adalah 162 meter kuadrat. Dibagi luas keramiknya itu adalah 40 dikali 20 cm kuadrat. Sayangnya, nah di sini satuannya itu berbeda kuadrat, maka yang pembilangnya itu harus dikali dengan 10.000 biar sama-sama jadi cm kuadrat. Maka ini 162 dikali 10.000, ini satuan yang sekarang cm kuadrat menjadi 40 kali 20 cm kuadrat. Satuannya sudah bisa dicoret. Lalu kita coret-coret yang lain lagi ya. Ini nolnya dicoret dua habis. Oh, mana lagi yang bisa kita coret? 162 dibagi 9 itu adalah 1/18. Lalu berapa lagi ini? 18. Nah, ini 8 dibagi sama 4 tinggal 2, 2 bagi 2 habis. Maka kita tinggal punya 18 dikali 100 sehingga jawabannya adalah 1.800, yaitu yang D. Ya. Boleh silakan dicermati dulu casis juara. Kak Nur carikan soal yang lainnya. Aman ya, sepertinya ya, belum ada yang bertanya. Nah, ini ada satu soal lagi nih. Nah, boleh coba dikerjakan selama 3 menit.
Oke, Naila dapat 4. Nah, coba kita bahas bersama ya. Sudah ada yang menjawab. Pak Agam melakukan perjalanan sejauh 240 kilometer. Selanjutnya, dengan kecepatan rata-ratanya adalah 60 kilometer per jam saat cuaca cerah. Namun, dalam perjalanan tersebut 3/8 perjalanannya menemui cuaca hujan sehingga kecepatan rata-ratanya hanya 45 kilometer per jam waktu yang dibutuhkan. Nah, kan 3/8 tuh waktu dia hujan ya. Jadi, ketika dia hujan, jarak yang ditempuh adalah 3/8 dikali 240. Jadi, ini dibagikan 30/90 ya. Sedangkan ketika cerah itu kan berarti sisanya nih 240 dikurangi 90 kan dapat 150. Sini dapat 4,5. Wah, selisih 0,5 nih. Nah, sekarang kita kan mau cari apa itu? Waktu. Waktu itu adalah jarak bagi kecepatan ketika hujan. Jarak yang dia tempuh 90 kilometer, kecepatannya adalah 45 kilometer per jam. Ini dapat 2 jam. Lalu ketika cuaca cerah, ini waktu adalah jarak bagi kecepatan. Jaraknya adalah 150 kilometer, lalu kecepatannya itu adalah 60 kilometer per jam. Coret-coret 15 bagi 6 adalah 2,5 jam. Jadi totalnya adalah 4,5 jam. Jadi jawabannya adalah yaitu 4,5 jam. Oke. Nah, silakan dicermati dulu. Kak Nur carikan soal lagi ya. Kira-kira mau berapa soal nih malam hari ini? Nah, ini soal berikutnya chassis juara. Silahkan dikerjakan selama 3 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Pokoknya jangan sungkan-sungkan.
Oke, sudah ada yang dapat 300 nih, Seni. Coba kita bahas ya. Wah, cepet ya, nggak ada 3 menit nih. Sebuah kotak kayu berbentuk balok. Tinggi kotaknya adalah 50 cm. Panjang kotak tersebut 2 berarti 2 kali T. 2 kali 50 berarti 100 cm. Selanjutnya, lebarnya 40 cm lebih pendek dari panjangnya. Berarti sama dengan panjang kurangi 40 ya. 100 kurangi 40 itu meter. Nah, dia maunya dalam liter. Liter itu kan sama aja desimeter pangkat 3 ya. Berarti ini kita jadikan desimeter. Ini jadi 5 desimeter. 10 desimeter sama 6 desimeter. Maka diperoleh volumenya adalah 5 kali 10 kali 6. Nah, diperoleh ini adalah 300 liter. Betul ya? Jawabannya adalah yang C. Oke. Coba Kak Nur carikan soal lagi. Nah, misal soalnya kayak gini nih. Nah, sejarah. Bude, silahkan 3 menit. Oke, sini udah dapet ya. Ini adalah 1:4. Nah, coba kita bahas bersama. Diketahui dua buah lingkaran masing-masing jari-jarinya adalah R dan 2R. Maka perbandingan luas kedua lingkaran itu. Ini misalkan adalah lingkaran pertama, ini lingkaran kedua. Maka luas satu banding luas lingkaran kedua itu adalah pi R kuadrat dibanding pi R-nya kuadrat. Jadi ini pi-nya habis. Terus ini banding 2R kuadrat itu jadi 4R kuadrat. R-nya habis tinggal 1:4. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, teman-teman. Ini kan kita latihannya udah dapat 1, 2, 3, 4. Juara ya. Tadi ternyata terputus. Oke.
Iya, lu ternyata barusan keputus lagi ya. Mohon maaf sekali. Ini semoga habis ini nggak keluar-keluar lagi ya, teman-teman ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membahas 5 latihan soal nih. Kira-kira Casis Juara masih pengen tambah soal lagi nggak nih? Suaranya Kak Nur terdengar ya? Masih aman kan atau putus-putus? Oh ya, aman ya. Oke, nah ini tadi kan kita udah dapat 5 soal latihan. Coba Kak Nur carikan satu soal latihan lagi ya sebagai soal penutup kita malam hari ini. Kemarin tuh sempat ada soal peluang kan ya? Ini deh boleh ada soal peluang. Coba ya, satu soal ya. Ini jawabannya berapa? Nah, silakan dicoba selama 3 menit. Oke, sudah ada yang menjawab. Jawaban sini adalah kuantitas P lebih besar daripada kuantitas Q. Oke, coba kita hitung bersama ya. Nah, soalnya adalah dalam kotak pertama terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru. Jadi ini ada kotak nih. Terus 3 merah, 3 biru. Salah merahnya 4.
Nah, ini adalah 4 merahnya. Berarti di kotak ini itu ada 7 bola. Terus dalam kotak kedua, ini kan kotak satu ya. Sekarang dalam kotak kedua itu ada 7 merah, 3 putih. Total bolanya di kotak kedua adalah 10. Nah, di masing-masing kotak diambil satu bola berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, yang P adalah peluang terambilnya bola merah pada kotak pertama dan bola putih pada kotak kedua. Jadi, ini peluang dari eh, satu merah dari kotak pertama dan satu putih dari kotak kedua. Nah, maka untuk yang satu merah dari kotak pertama itu diperoleh 4/7 peluangnya dan itu dikali putih, itu putihnya ada 3 dari total bola yang ada 10. Maka ini dapat 12/70. Ini untuk yang P ya. Sedangkan yang Q-nya itu adalah 1/7. Kalau disamakan penyebutnya dapat 10/70. Maka dia lebih dari. Betul sekali ya jawaban Seni ya. Itu adalah P lebih besar daripada kuantitas Q. Nah, oke. Oke, kalau begitu untuk hari ini materi kita pada malam hari ini kita cukupkan sekian ini dulu ya. Nah, kita masih ada satu pertemuan lagi yaitu di pertemuan yang ke-8 ya chassis juara. Pertemuan terakhir Kak Nur harap chassis juara semua masih dijaga semangatnya. Nah, jadi kita bakalan tryout sepertinya ya untuk pertemuan ke-8 ya. Gitu. Nah, baiklah untuk malam hari ini kita cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih banyak atas istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.